Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan syukur hanya bagi Allah kami yang kudus, Allah yang kekal, Allah yang ajaib, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 yang mengatakan demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam hidup ini, kita seringkali mencari damai sejahtera di tempat yang salah. Kita berpikir bahwa keberhasilan, kekayaan, atau pengakuan dari orang lain dapat memberikan kedamaian. Namun kenyataannya, semua hal-hal ini bersifat sementara dan tidak mampu memenuhi kebutuhan terdalam jiwa kita. Damai sejahtera sejati hanya dapat ditemukan di dalam Allah. Yesus memberikan janji yang luar biasa kepada para murid-Nya sebelum Dia kembali kepada Bapa. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera dari Allah bukanlah damai yang bergantung pada keadaan, tetapi damai yang hadir meskipun kita berada di tengah badai kehidupan. Ini adalah damai yang melampaui akal manusia. Mengapa kita dapat memiliki damai sejahtera seperti ini? Yang pertama, karena kita telah diperdamaikan dengan Allah. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, dosa-dosa kita dihapuskan, dan kita memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Bapa Surgawi. Ketika kita sadar bahwa kita telah diterima sepenuhnya oleh Allah, hati kita dipenuhi damai sejahtera. Yang kedua, karena Tuhan memelihara kita. Dalam kitab Mazmur pasal 23, Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik, yang memimpin, melindungi, dan menyediakan segala kebutuhan kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, kita dapat melepaskan kekhawatiran dan berserah penuh kepadanya. Yang ketiga, karena kita memiliki pengharapan yang kekal. Dunia ini bukanlah tujuan akhir kita. Ada janji kehidupan kekal yang menanti kita, di mana tidak ada lagi air mata, penderitaan, atau kematian. Pengharapan ini memberikan kedamaian yang tak tergoyahkan di tengah pergumulan hidup. Namun seringkali kita merasa sulit untuk hidup dalam damai sejahtera ini. Mengapa? Karena kita cenderung lebih fokus pada masalah daripada kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita
untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ketika hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera Allah akan menguasai pikiran dan perasaan kita. Mari kita belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Ketika kita melakukannya, damai sejahtera Allah akan memenuhi hati kita dan memampukan kita untuk hidup dengan sukacita, meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan kekacauan. Damai sejahtera Allah adalah anugerah yang diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Damai ini tidak tergantung pada keadaan, tetapi pada hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita memusatkan hati kepada Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memimpin kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas damai sejahtera yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mohon agar Engkau selalu mengingatkan kami untuk bersandar kepadamu di tengah badai kehidupan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami, yang memberikan kami ketenangan dalam hidup ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku, umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, mengalami pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan,
dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.